Yohanes pasal 7, mulai dari ayat pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi sudah lama itu, saudara. Yesus ini mau ditangkap, mau dibunuh seperti itu. Jadi ada yang berkata, kita diselamatkan karena ada jasa Yudas Iskariot. Bukan, saudara. Tanpa Yudas Iskariot pun sudah ada rencana daripada orang-orang Yahudi untuk menangkap Yesus dan membunuhnya. Sudah ada. Jadi bukan karena Yudas Iskariot. Makanya Yesus mengatakan, celakalah dia yang mengambil bagian dalam itu. Jadi seandainya pun dia tidak menjual Yesus, Yesus pasti ketahuan. Bukan karena Yudas. Memang Yudas sudah memilih jalan hidup untuk tidak menjadi anak-anak Allah. Dari sini kita bisa melihat itu. Bukan karena Yudas Iskariot menjual Yesus, maka Yesus itu disalibkan. Tidak. Tidak. Memang sudah ada rencana daripada orang-orang Farisi pada saat itu untuk menyalibkan Yesus. Tanpa Yudas pun, Yesus tetap disalibkan. Dan memang Yesus sudah dicari-cari sejak pertama kali dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut orang Yahudi itu tidak dibenarkan. Contohnya, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu pelanggaran. Dia membuat orang banyak datang kepadanya. Tanpa Yudas Iskariot, Yesus memang tetap dibunuh. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Jadi banyak perbuatan-perbuatan daripada Yesus ini di rumahnya. Banyak mujizat. Ya, ini kemungkinan besar ini sering dibuatnya di dalam rumahnya, hanya bukan di depan umum. Makanya saudara-saudaranya mengatakan, buatlah mujizat di sana. Jadi mereka ini berada di kota Nazaret, di Galilea. Jadi karena ada hari raya Pondok Daun, memang semua orang Yahudi akan pergi ke Yudea. Namun tadi kan Yesus dicari-cari, makanya dia tidak berada di Yudea. Jadi sekarang saudara-saudaranya tidak peduli dengan itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada saudaranya. Makanya mereka menyuruh dia untuk pergi ke Yudea, untuk ditunjukkan kepada murid-muridnya, supaya orang juga mengetahui bahwa Yesus itu luar biasa. Jadi menurut saudara sendiri, dia itu luar biasa. Tadi kita sudah mengatakan bahwa tanpa Yudas Iskariot pun, Yesus tetap diincar untuk disalibkan. Kita lihat ini ada di Matius 26 ayat 24. Di sini dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi artinya ini tuh sudah dinubuatkan. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Di dalam perjanjian lama, kitab Yesaya sudah ada itu. Jadi tanpa Yudas pun itu pasti terlaksana.
Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi ini untuk menyampaikan bahwa celakalah. Ini dia mengatakan tentang Yudas. Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi bukan gara-gara Yudas Iskariot kita diselamatkan, bukan. Bukan karena dia memang Yesus disalibkan, enggak. Tapi memang dia mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Dengan cara itu dia mau mencari uang. Yang kan hanya 30 keping perak, coba. Miskin kali dia tuh. Dia mau uang, saudara. Jadi banyak orang berpikir gara-gara andilnya si Yudas Iskariot inilah makanya juga kita diselamatkan, bukan saudara. Karena sudah ada tertulis tentang itu sebelumnya. Inilah jawabannya. Ini banyak yang bertanya ini, banyak yang mempersoalkan ini. Membela Yudas Iskariot. Jadi ini sudah tertulis sebelumnya bahwa Yesus memang akan mengalami itu. Mati, kematian, dan bangkit kembali. Saya akan baca sekali lagi, saudara ya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ketika mereka Paskah bersama pada malam terakhir itu mereka Paskah. Yesus mengatakan ini, Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Ada 12 muridnya ya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku Tuhan, bukan aku. Ia menjawab, Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24, anak manusia, artinya Yesus, saya ini kata Yesus, akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang saya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya dia pahlawan kesiangan sebenarnya Yudas Iskariot itu. Dipikirnya dia menjadi pahlawan orang-orang Farisi. Jadi dia menyerahkan Yesus. Padahal itu sudah tertulis sekian, memang Yesus itu akan disalibkan, akan mati. Namun dia ambil bagian juga di situ. Makanya Yesus mengatakan ini. Dan Yesus sudah tahu gerak-gerik daripada Yudas Iskariot ini. Jadi celakalah, dikatakan, celakalah orang. Maksudnya celakalah Yudas ini. Yang olehnya anak manusia. Yang olehnya Yesus diserahkan. Itu maksudnya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Lebih baik bagi Yudas itu tidak dilahirkan sebenarnya. Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Jadi beginilah. Dia menganggap Yesus ini hanya manusia biasa. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Allah itu adalah maha tahu. Jadi kita tidak bisa nipu dia. Allah itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi kalau dia mengatakan ini, Yudas ini mengatakan, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Ini satu yang lucu tuh. Dia pikir dia berbicara kepada manusia biasa yang nggak tahu apa saja yang dikerjakan. Jadi
Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia biasa. Jadi perkiraannya ini salah, dipikirnya dia bisa menipu Tuhan Yesus ini. Padahal Yesus tahu gerakan-gerakannya. Gerakan kibusnya itu tahu Tuhan itu. Tapi makanya Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku ini. Memang itu jalannya, tertulis sebelumnya. Tapi ngapain kau ikut ambil bagian? Makanya Yesus mengatakan, lebih baik sebenarnya bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi dia tertuduh pada saat itu, Yudas Iskariot, bukan aku, ya Rabi. Udah ketahuan dia. Makanya Yesus, engkau telah mengatakannya. Itu artinya, iya kaulah itu. Jadi saudara yang kekasih, tanpa Yudas Iskariot pun karya keselamatan itu sudah pasti jadi. Jangan ada yang membela-bela Yudas. Saya pernah dengar itu bela Yudas Iskariot. Yudas juga pasti masuk surga. Kenapa? Karena dialah salah satu aktor dalam karya keselamatan di mana Yesus disalibkan. Itu sudah ada rancangannya sebelumnya. Sudah ada. Berapa ratus tahun sebelum Yesus datang, sudah ada itu dibuatkan seperti itu, bahwa Yesus memang akan mati. Bukan karena Yudas menyerahkan dia. Kita lihat saja tadi ceritanya itu, bahwa Yesus itu dicari-cari. Karya keselamatan itu bukan karena andil daripada Yudas Iskariot. Jadi tidak perlu kita membela si Yudas Iskariot itu. Banyak orang yang bertengkar-tengkar dengan itu, mempertahankan Yudas Iskariot. Gara-gara dialah makanya kita selamat. Aduh, salah itu. Jadi harus dibaca ini, apa pernyataan Tuhan Yesus ini. Matius 26 ayat 24 sampai 25 itu tertulis tentang itu ya. Baik, kita lanjutkan Yohanes pasal 7 tadi. Ini pernyataan daripada saudara-saudara Yesus. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat sembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jadi nggak sabar ini saudaranya ini. Mereka mau kalau saudaranya itu diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Artinya banyak hal dibuatnya di rumahnya itu. Sudah pasti. Jadi mereka melihat ini luar biasa ini. Ini harus ditunjukkan, ini keluarga kita akan terkenal. Mungkin itu maksud mereka. Ya sama lah seperti kita ini juga. Kalau ada anggota keluarga kita yang kita lihat hebat di luar, di dalam rumah, ya kita mau juga supaya kita dikenal orang. Jadi mungkin beginilah kira-kira ya. Dari kita lihat dari apa yang mereka katakan ini. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Artinya mereka tidak bisa inilah mengatakan apa-apa. Mereka kalau di depan mungkin banyak orang, bisa dia di debat, bisa di apa. Ya kan? Kalau mereka mungkin nggak sanggup lagi. Bisa. Karena mereka mungkin tidak bisa menyaingi dia. Karena memang semua mujizat itu kan nggak bisa diperdebatkan itu. Dan itu kenyataan. Kalau air jadi anggur itu, kenyataannya dilihat. Nggak bisa dipikirkan itu bagaimana itu bisa terjadi. Jadi kalau mungkin mereka sudah lama memang melihat apa yang terjadi di rumahnya seperti itu, makanya mereka mungkin kalau orang lain bisa bertanya sama dia ini ya, bisa didebat dia. Makanya mereka seperti itu. Maka jawab Yesus kepada mereka, ayat 6, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Jadi Yesus selalu menahan diri, saudara.
Karena dia masih panjang perjalanannya, dia berpikir memang sudah didesain sebelumnya bahwa dia memang akan mati. Tapi maksudnya jangan cepat kali, kan masih belum sempurna pengajaran kepada murid-muridnya. Karena dia berfirman, dia datang ke dalam dunia ini untuk berfirman, untuk mengajarkan kehendak Allah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi artinya dia tidak buru-buru langsung cepat mati, begitulah. Jadi dia harus menjaga agar itu tidak kejadian terlalu cepat. Jadi memang hanya 3,5 tahun Yesus itu mengajar murid-muridnya. Ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menyudutkan iblis. Pekerjaan-pekerjaan iblis itu jahat. Maka kalau ketika Yesus datang, Yesus melakukan sesuatu, pandangan tentang iblis itu, bahwa iblis itu bisa berbuat mukjizat juga atau apalah. Kan banyak di antara kita pun lebih percaya bahwa iblis itu bisa berbuat banyak hal. Iblis itu bisa menyembuhkan orang. Makanya orang datang ke dukun. Ya kalau ada Yesus di situ artinya Yesus membuat yang lebih bagus lagi. Jadi iblis tidak senang. Jadi bukan hanya sekarang ada yang seperti itu. Jadi kalau ada hamba Tuhan mendoakan orang pun, ya kan? Orang tidak percaya, mereka menuduh itu hamba Tuhan itu berasal dari iblis. Jadi kalau dukun menyembuhkan nggak dikomplain itu. Kita dengar saja di seluruh dunia ini begitu kita lihat. Kalau ada hamba Tuhan berdoa supaya orang yang sakit sembuh, datang tuduhan kepada dia itu dari iblis. Yesus juga pernah mengalami itu. Dikatakan kepada Yesus, kau menyembuhkan orang karena kau Beelzebul. Seperti itu. Tapi kalau orang datang kepada dukun, berdukun orang, nggak ada yang komplain itu. Biarlah, nggak ada yang komplain, biar aja, silakan sih. Tapi kalau pendeta, hamba Tuhan berdoa, orang sembuh, udah diduga dia memiliki jimat, memiliki ini dan itu. Nah, ini juga memang susah. Dan itu sudah kejadian 2000 tahun yang lalu. Kepada Yesus pun sudah kejadian itu. Jadi bagi hamba Tuhan yang memiliki karunia penyembuhan, teruskan perjuanganmu. Semua anak-anak Tuhan sebenarnya bisa berdoa untuk orang yang sakit. Karena Yesus ada di dalamnya. Dan itu perlu. Jadi menjadi hamba Tuhan juga memiliki karunia penyembuhan itu adalah sangat baik. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus itulah. Untuk menolong orang itu kan baik. Ya bisa aja memang orang yang ada juga yang pura-pura mengikuti Yesus padahal dia juga itu bisa juga. Namun kalau dia berkata di dalam nama Tuhan Yesus dan dia sebenarnya bohong, ya dia akan kena itu. Yesus itu kan hidup. Bukan manusia biasa itu. Yesus adalah Allah. Dia tahu dia kalau ada yang memakai namanya itu dengan sembarangan juga. Ayat 8. Pergilah kamu ke pesta itu. Ini perkataan Yesus. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi Yesus mencari waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Dia tidak terang-terang, ya. Ayat 9. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Nah, jadi ini dia pergi juga ke sana, tapi dengan caranya yang spesial, diam-diam. Bisa aja dia karena dia adalah roh.
Dia bisa datang ke sana itu tanpa, biar bisa dia lebih cepat. Karena dia adalah roh. Ya, nanti orang bilang, bagaimana Yesus adalah roh? Ya, nggak percaya Anda. Yesus itu adalah roh. Ketika murid-muridnya ada di tengah danau itu, Yesus ada di bukit. Dia melihat apa kejadian yang terjadi kepada murid-muridnya di danau itu. Kemudian tiba-tiba dia datang. Dia pakai kendaraan apa itu? Apa, ada pesawat pada saat itu? Seandainya pesawat pun nggak mungkin dipakai pesawatnya. Dia bisa datang langsung gitu. Nah, itulah karena dia adalah roh. Terus dia berjalan di atas air waktu itu. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa, dia adalah roh. Roh Kudus turun ke atas Maria ketika permulaan daripada benih ilahi yang masuk, yang ada di dalam rahim Maria itu. Dikatakan di Lukas 1 ayat 35 itu bahwa Roh Kudus turun atas Maria itu dan kuasa yang maha tinggi menaungi dia. Dia adalah roh dari Roh Kudus, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak pernah terpisah itu firman Allah, Roh Kudus tidak pernah terpisah itu. Makanya Yesus kalau dia melakukan banyak hal itu dia bilangnya, bukan aku sendiri yang melakukan ini. Maksudnya sebagai Allah yang telah menjadi manusia, artinya dia mengaku bahwa sebenarnya yang melakukan ini adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah roh. Pergi ke pesta itu tidak terang-terangan. Dia diam-diam. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Jadi memang sudah gempar ini. Sudah jadi wanted dia, wanted. Nah, dicari. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jadi sudah ada rumor tentang Yesus itu. Bergosiplah orang-orang. 13, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Di mana dia lewat, saudara? Kalau kita lihat ini, di mana dia lewat? Tadi dicari dia kok tidak nampak. Tiba-tiba dia sudah mengajar. Tuh, itu perbedaannya. Itulah keilahiannya, kealahan daripada Tuhan Yesus itu. Makanya tadi dia tidak sama dengan saudara-saudaranya itu. Dia bisa berada di situ tepat waktu. Dia langsung mengajar, coba lah. Tadi dicari-cari. Kalau ada dia lewat pintu itu pasti ini orangnya ini, ya kan? Tapi kenapa kita baca di sini dia mengajar? Dia sudah langsung mengajar. Sementara saudara-saudaranya tadi sudah duluan pergi ke sana. Tapi yang terjadi apa? Dia mengajar. Ayat 14 tadi ya. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Pesta lagi berlangsung. Yesus masuk ke bait Allah. Lalu mengajar di situ. Bagaimana caranya dia tidak kelihatan itu masuknya. Ya, mungkin karena pestanya meriah sekali sehingga nggak ada lagi yang memperhatikan itu. Bisa jadi. Tapi artinya ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau sekarang orang kan percaya kalau itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya sihir. Nah, dia bisa masuk ke suatu tempat. Jadi orang percaya itu, kalau ini yang dilakukan orang percaya. Orang tukang sihir percaya orang. Tapi kalau kita bilang nanti ini ada batuan seperti ini, pasti orang juga kan ini tukang sihir juga ini. Ini banyak juga ini. Ada juga kesaksian hamba Tuhan itu bisa pergi ke satu tempat dengan tidak pakai pesawat. Ada juga. Jadi ini sebenarnya kelas roh ini. Roh. Nah. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, itulah.
Ngapainlah dia belajar? Orang dia Allah. Segala pengetahuan yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini, kan dia yang punya itu. Kan dia yang pemilik segala sesuatu. Pasti pintar lah. Namanya Allah. Kalau dia bodoh, gimana sih? Ada pula yang bodoh jadi Allah. Gak mungkin Allah bodoh. Dia pasti pintar. Jadi memang mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Mereka menganggap Yesus itu adalah manusia biasa. Mereka tidak menempatkan Yesus itu yang semestinya Allah yang menjadi manusia. Kalau mereka berpikir seperti itu sebenarnya, Allah, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, mereka tidak akan bertanya seperti ini. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka terkesima akan pengetahuannya. Mereka merasa, terpesona. Terpesona. Melihat Yesus mengajar luar biasa. Mereka tidak pernah mendengar yang seperti itu. Karena Yesus kalau dia mengajar, berfirman itu ada kuasa, disertai. Bukan hanya kata-kata, ada kuasa yang membuat satu perubahan, hadirat Tuhan itu yang luar biasa. Firman yang keluar itu mengubahkan, membuat situasi berubah. Ada damai sejahtera bagi orang-orang yang memang memihak kepada Tuhan. Itu ada damai sejahtera itu. Kalau ada firman yang kita dengar itu, kalau itu dari Tuhan itu, ada damai sejahtera, kita rasakan damai sejahtera Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak memihak kepada Tuhan, pasti dia ngamuk. Karena iblisnya bergerak di dalam. Karena dia tidak tenang. Ada kuasa yang mendesak dia. Jadi ada dua macam itu. Makanya Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan mereka menurutinya. Mengenal suaraku dan mereka mengikut. Tapi kalau yang bukan domba, yang kambing-kambing, akan menolak itu. Maka tidak akan ada damai sama mereka. Kalau ada firman yang hidup itu disampaikan, itu ada dua macam orang nanti terbagi, terbelah itu. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Karena itu langsung nampak. Ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Nah, nanti dibilang lagi ini, berarti Yesus itu hanya utusan. Maksudnya itu diutus ini sebenarnya artinya dia menjadi manusia biar nampak Allah yang jadi manusia, roh Allah yang jadi manusia itu. Maka diutus maksudnya tidak terpisah pengutusannya, maksudnya dia sendiri itu. Makanya dibilang Yesus, dikatakan oleh Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena ada Allah itu adalah roh, yang nampak itu hanya Yesusnya. Jadi sepertinya diutus maksudnya supaya bisa wajahnya dilihat, supaya dia terlihat. Tapi tidak terpisah, Allah sendiri ada. Bapa sendiri di situ juga. Tapi dia roh, tidak nampak. Itu artinya diutus bukan maksudnya seperti kita mengutus orang pergi belanja, sudah terpisah dengan kita. Pergilah belanja, belilah ini. Nah, itu lain. Tapi kalau pernyataan Yesus di sini, dia diutus artinya dia menampilkan wajah manusianya, diutus menjadi manusia. Sebagian dari dirinya itu menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Dia sebagian. Yang untuk tunjukkan saja, menunjukkan wajahnya. Menunjukkan Allah itu. Makanya dia mengatakan, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Itu maksudnya. Jadi kalau cari-cari di mana Bapa itu, nggak akan bisa dilihat tuh. Itu roh. Makanya dia mengambil rupa sebagai manusia sebenarnya supaya kita bisa melihat. Diutus di sini maksudnya supaya dia bisa dilihat oleh manusia.
Dan Allah itu adalah roh. Dan roh itu tidak bisa diukur besarnya berapa. Karena dia maha hadir. Karena dia dalam bentuk roh, dia maha hadir. Dia bisa ada di mana saja. Di seluruh jagat raya ini. Kenapa dia katakan Bapa lebih besar dari aku? Ya jelaslah, yang jadi manusianya sedikit saja itu. Jadi perbandingan antara kecil dan besar ini. Makanya dia panggil Bapa. Bapa itu artinya lebih besar. Lebih kecilnya dia. Hanya istilah itu, bukan anak biologis. Bukan anak dan Bapa secara biologis, tapi perbandingan. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah roh sendiri yang menjadi manusia. Roh itu dialah yang berfirman. Jadi ketika dia berhadapan dengan manusia, dia menyampaikan apa kehendak daripada Allah itu. Dia menyampaikan itu. Makanya dia datang ke dalam dunia. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Artinya Allah lah yang berfirman. Untuk langsung. Jadi dia tidak pakai lagi perantaraan manusia. Di zaman para nabi sebelum Yesus datang, dia memakai manusia. Tubuh manusia. Roh hinggap ke dalam tubuh manusia itu. Sehingga ada hubungan dengan Allah. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah, dia akan katakan kepada manusia ini karena ada rohnya di sana. Apa yang disampaikan oleh Allah itu disampaikan kepada manusia. Sementara kalau Yesus ini tidak seperti itu. Tidak ada lagi jembatannya, tidak. Langsung Allah sendiri berfirman. Yesus berfirman. Makanya dikatakan oleh Yesus, barang siapa mengasihi aku, akan menuruti segala perintahnya. Bukan perintah Allah, dikatakan perintahku. Artinya aku Allah. Menuruti segala perintahku. Kalau dia bilang tadi ini, barang siapa mengasihi aku, ialah dia akan menuruti perintah Allah. Nah itu berarti dia beda. Ini enggak. Menuruti perintahku. Jadi semua yang disampaikan Tuhan Yesus, ajaran Yesus itu adalah ajaran Allah sendiri. Jadi jangan kita pisah-pisahkan, itu sama Allah yang menjadi manusia. Jadi banyak orang yang berdebat ini sekarang ini tentang Allah ini beginilah, begitulah. Jangan usahlah. Kita nggak bisa memikirkan Allah. Allah itu nggak bisa dipikirkan oleh manusia. Karena pikiran kita ini terbatas. Karena kita ini adalah manusia, ciptaan daripada Allah. Nggak bisa kita berpikir tentang dia. Mari kita terima saja apa yang disampaikannya. Jangan kita menganalisa ini itu. Itu nggak sampai. Nggak akan mungkin. Jadi Allah ini datang untuk mengajari kita. Itulah anugerah. Allah yang datang mengajari kita. Bukan kita berteori untuk mengenal Allah. Enggak, Allah memperkenalkan dirinya. Mana lebih bagus? Mana lebih benar? Kita berpikir tentang Allah, memikirkan Allah begini, nomor ada berapalah Allah itu, beginilah, begini tentang Allah. Mana lebih benar? Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang mengenal Bapa selain Dia yang turun dari surga. Artinya dia datang sendiri untuk menyampaikan Allah itu begini. Allah itu begini sebenarnya. Jadi Yesus sendiri, Allah sendiri mengambil rupa sebagai manusia, mengajar ini dia Allah itu. Yang kebanyakan lagi yang lain-lain. Membuat teori-teori tentang Allah ini, teorinya Allah ini itu. Nggak akan sampai. Karena nggak bisa. Nggak akan sampai itu. Kita berteologi. Memikirkan itu. Menganalisis ini itu. Enggak lah. Berapalah kita bisa sanggup itu. Apa sanggup kita memikirkan bagaimana Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan pikiran kita yang kecil ini? Tidak bisa. Bagaimana dia mengatur jagat raya ini? Galaksi bintang-bintang itu yang berapa jutaan galaksi bintang-bintang itu? Ya, bagaimana dia ngaturnya? Nah, jadi jangan kita batasi Allah itu. Allah itu maha kuasa, maha besar. Kalau diukur pun besarnya nggak ada yang bisa mengukurnya itu. Kalau bisa kita mengukur besarnya Allah, berarti kita berada di atas Allah. Jadi kita tidak bisa, tidak akan mampu berpikir, memikirkan Allah itu sebesar apa.
Kita harus terima saja. Dia datang dia ke dunia ini. Oh, itulah anugerah itu. Kalau kita usaha kita sendiri mendatangkan Allah untuk berbicara kepada kita, itu tidak akan bisa. Jadi anugerah yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah itu. Yesus datang ke dalam dunia. Allah sendiri menjadi manusia. Itulah anugerah. Dan mari kita terima anugerah itu dengan apa caranya? Dengan menuruti segala apa yang difirmankannya tadi. Ada hal yang kita lakukan. Kita terima anugerah itu. Jangan datang, oh iya sudah Yesus mati di kayu salib. Sudah datang Yesus ke dunia, mati dia. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Itu nggak benar. Kita harus bertobat. Bertobat dulu. Mengakui dosa. Menuruti firman-Nya. Harus dilahirkan kembali. Makanya dia katakan pada Nikodemus itu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat saja, apalagi masuk ke dalamnya. Melihat saja pun tidak. Itu kata Yesus, langsung itu. Itulah firman Allah. Dan kita harus yakini itu. Maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bukan hanya pendengar saja. Banyak orang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Dan itulah yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Dia hanya mendengar dan dia tidak melakukan. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dan membuat tipu-tipu kayak tadi itu. Seperti tadi. Dipikirnya Yesus, Tuhan itu terbatas. Tidak, dia tidak terbatas seperti kita. Dia adalah roh. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, ini ada satu rumusannya. Barang siapa mau melakukan, artinya ada kehendak. Ada kehendak dalam diri seseorang, ya kan? Ada kasih akan Allah. Barang siapa melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Kan dua tadi yang menjadi domba-dombanya itu mendengar suara Yesus itu. Mengenal Yesus itu. Jadi apa ajaran itu dia kenal. Dan ada yang menolak. Orang yang menolak itu tidak ada kasih akan Allah di dalam dirinya. Dia memang tidak mau mencari Tuhan. Tapi dia mau berdebat. Mau menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya, makanya orang-orang Farisi pada saat itu mau berdebat kepada Yesus. Dia mau menghalangi orang untuk mendengarkan firman. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, seperti Nikodemus tadi itu, mencari Allah, dia akan mendapatkannya. Makanya dikatakan barang siapa mau melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kehendak Allah, ia akan tahu, dia ngerti, oh ini dari Tuhan. Makanya Nikodemus mengatakan bahwa tidak mungkin pengajaranmu itu, pengajaran biasa itu pasti berasal dari atas itu, berasal dari Allah itu. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Di dalam Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, Nikodemus ini, orang Farisi ini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini ada tanda-tandanya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini rumusannya. Jadi kalau orang mengerti ini pasti dari Allah. Lah itu yang disampaikan Yesus itu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nikodemus sudah tahu itu berasal dari Allah. Karena dia memang mau menjadi pelaku firman. Jadi orang yang ingin mau melakukan firman akan mengerti. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Ayat 18, barang siapa berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan untuk cari hormat, ini aku diutus ini bukan supaya aku mencari hormat, tapi untuk menyampaikan kehendak Allah.
Ayat 19, bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Itulah yang dikatakannya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Kenapa kamu berusaha? Kan ada tertulis itu jangan membunuh. Ayat 20, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Nah ini tadi, bedanya tadi. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Allah, kata-kata ini pasti keluar dari mulutnya. Kalau ada disampaikan kebenaran dan dia banyak mengoceh yang lain-lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu tandanya bahwa dia sebenarnya tidak memihak Tuhan, bukan domba. Bukan domba Allah. Yesus pernah mengatakan itu. Di Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan mereka akan mengikut aku. Jadi apa yang dikatakan oleh gembala itu, diikuti oleh domba-dombanya. Tapi kalau dia sempat mengatakan yang seperti ini, dikatakan, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Berarti dia bukan domba-dombanya. Kita lihat ya, dikatakan Yesus ini di Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi artinya menurut. Kalau domba-domba Allah itu kalau mendengar firman Tuhan, pengajaran Yesus, dia akan memberikan telinganya, mendengar dengan sebaik-baiknya, dan dia mau taati. Itu yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima ini, berarti sebenarnya dia bukan domba daripada Tuhan Yesus. Dia malah mengambil banyak argumentasi dari orang-orang lain. Teologi ini, teologi itu, dia nanti akan berdebat ini, dia begitu dia. Sama seperti ini. Kepada Yesus saja dikatakan, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jadi Yesus ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika mendengarkan perkataan Yesus, dia akan sungguh-sungguh, dia akan mau melakukannya. Jadi kalau orang yang tidak mengenal suara Yesus itu, mereka mengatakan itu suara setan. Makanya katakan engkau kerasukan setan. Yesus mengatakan di Yohanes 10 ini, domba-dombaku mengenal suaraku. Artinya kita mengenal suara Allah itu. Tapi kalau orang mengatakan itu kerasukan setan, itu perbedaannya. Itu tidak bakal ini. Memang sudah iblis. Makanya kepada Yudas Iskariot itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu iblis. Yang berpura-pura saja mengikut dia 3,5 tahun. Iblis itu. Dia tidak mau melakukan. Contohnya ada firman Tuhan dikatakan begini, dia berusaha untuk berdebat. Dia mencari jalan-jalan, argumentasi apapun dia akan keluarkan. Dia akan lirik dari bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, bahasa itu. Terus dia berusaha supaya tidak melakukannya. Dia mau tidak melakukan firman Tuhan itu. Yesus tahu itu. Kalau Tuhan tahulah. Ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Ya, iya memang betul. Sunat itu terjadi ketika Abraham memiliki perjanjian dengan Allah. Ya, Abraham itu opungnya Musa itu, nenek moyangnya. Jadi bukan Musa yang buat itu. Ayat 23, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Artinya gini, waktu Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit 38 tahun itu, dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Dan orang marah. Tapi kalau sunat dilakukan pada hari Sabat, kan itu pekerjaan juga. Menyunat orang itu kan pekerjaan. Kenapa orang tidak melarangnya?
Kenapa itu tidak terlarang? Jadi sunat itu memang nggak apa-apa dilakukan itu pada hari Sabat. Artinya ya itu perlu untuk kesehatannya lah. Kalau sekarang ini kalau para dokter itu menyunat orang itu ya katanya itu untuk sehat. Nah, makanya Yesus mengatakan, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh, seluruh tubuh. Sedangkan yang itu hanya yang sebagian itu yang diapain. Ya kan? Ini seluruh tubuh. Kenapa kamu marah? Ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, harus adil. Kalau penyembuhan seluruh tubuh nggak boleh pada hari Sabat, ya sunat juga nggak boleh lah. Itu maksud Tuhan Yesus. Ayat 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah ini pertanyaan, mungkin mereka sudah tahu bahwa dia adalah Mesias, makanya tidak jadi dia diapain. Nah, ya, itu pertanyaan itulah. Ayat 27, tetapi orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Jadi mereka tahu Yesus itu dari Nazaret, ibunya Maria. Jadi kalau Mesias datang, dia tiba-tiba datang, nggak tahu itu menurut mereka. Nah, ayat 28, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, ini bagi orang Yahudi dibilangnya kamu tidak kenal Allah itu. Makanya kamu berdebat saja kerjanya. Kamu tidak kenal Allah, makanya kau berdebat saja. Ayat 29, Yesus mengatakan, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Ya, kita ulangi ya, mengutus maksudnya menjadi manusia. Ya, yang bisa dilihat, itu maksudnya. Ayat 30, mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Artinya dia belum menyerahkannya. Jadi artinya tidak bisa ditangkap. Karena dia masih belum tiba saatnya untuk dia menyerahkan dirinya. Ayat 31, tetapi di antara orang banyak itu banyak yang percaya kepadanya dan berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Artinya ketika mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, apakah nanti yang benar-benar kita harapkan itu, yaitu Mesias itu lebih daripada orang ini? Artinya mereka pun sudah merasa puas dengan melihat kenyataannya bahwa Dia itu memang luar biasa. Apalagi yang lebih? Nah, seperti itu. Ayat 32, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan mereka itu imam-imam kepala, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Jadi orang Farisi inilah yang menghalangi orang lain untuk mengenal Yesus. Jadi orang-orang pintar ini, orang-orang pintar. Kalau dia orang Farisi di situ, itu orang-orang terpelajar itu, ahli-ahli teologi Yahudi itu, orang Farisi itu. Jadi sepertinya mereka bertentangan dengan Yesus. Mereka mencari banyak argumentasi sehingga mereka tertutup matanya. Mereka tidak melihat kebenaran. Ini hanya sebagian orang Farisi memang yang terbuka matanya seperti Nikodemus itu. Hanya sebagian. Jadi mereka mengandalkan ilmunya. Makanya Paulus mengatakan dia menganggap apa yang
pengetahuannya sebelumnya itu sampah. Karena itu ketika ia sudah bertemu dengan Yesus, dengan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia mengatakan segala sesuatu yang dahulu itu sebelum aku mengenal Yesus itu sampah. Artinya pengenalan akan Allahnya itu nggak ketemu, nggak pas. Jadi orang-orang pada saat itu walaupun dia ahli agama, dia tidak mengenal Yesus karena sudah jauh daripada yang sebenarnya. Jauh daripada apa yang diharapkan. Maka mereka tidak mengenal Yesus itu. Maka Yesus mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi orang yang mendengarkan Yesus itu, memihak kepada Yesus itulah orang yang mendengar suaranya. Itulah orang yang menjadi domba-dombanya. Itulah nantinya yang akan menerima kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena mereka akan menuju ke sana. Ketika kita percaya dengan perkataan Yesus, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya itu syaratnya. Jangan kita berdebat banyak hal lah. Terimalah pengajaran datang dari surga kepada kita, terima. Kalau kita berdebat, ya kita tidak akan dapat. Kita memakai ilmu-ilmu yang lain lagi. Makanya ini pengajaran-pengajaran yang menentang Yesus itu sudah ada sejak abad pertama. Sampai sekarang ada. Kita harus lebih percaya kepada Yesus daripada kepada pengajar-pengajar lain. Firman itu yang menjadi Yesus. Allah yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Allah yang berfirman itu menjadi Yesus. Kita harus lebih percaya kepada Yesus daripada yang lainnya. Jadi sudah ada sejak abad pertama itu yang menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan. Yesus pernah mengatakan ini. Banyak orang yang menyerong kerajaan Allah itu, supaya orang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus. Ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi ia mengatakan ini kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk kepada orang-orang Farisi ini. Hanya sedikit waktu lagi aku di sini. Sebaiknya kamu dengarlah firman Tuhan ini. Ayat 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Artinya kalau aku sudah mati, kamu tidak akan ketemu lagi. Ajarannya seperti ini. Ayat 35. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang-orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Jadi mereka tidak mengerti apa perkataannya, padahal sudah ada dikatakan di kitab para nabi bahwa Yesus akan hanya sebentar saja dia akan pergi. Dia akan kembali ke posisinya semula. Tadi ambil rupa aja sebagai manusia. Dia akan kembali kepada posisinya yang semula. Karena sebenarnya dia adalah Raja Sorga. Tapi dia ambil rupa untuk mengajar. Tapi mereka tidak mau dengar. Hanya sebagian yang mau dengar. Ya. Mereka bingung apa maksudnya itu. Karena mereka memang belajar tentang kitab para nabi itu. Tapi mereka tidak mengerti. Makanya mereka bingung itu. Seandainya mereka mengerti Yesus itu, apa yang dikatakan Yesus itu, mereka tidak akan gelisah seperti itu, bertanya, apakah dia pergi mengajar orang Yunani? Ayat 36. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Artinya kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Jadi inilah maksudnya dia katakan ini,
Aku akan pergi, aku mengingatkan kamu, kamu harus ikut yang kuajari ini. Tapi kalau kau tidak mau lagi, ya udah aku akan pergi. Yang penting tugasku untuk melaksanakan misi karya penyelamatan sudah kulakukan. Kalau kamu menolak itu, ya udah aku pergi. Nanti kamu cari lagi Mesias yang lain. Ayat 37. Dan pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Yesus berdiri di tengah orang banyak, dia berseru. Walaupun dia tidak disenangi, tapi dia tetap menyampaikannya. Karena waktunya singkat. Dia mau mengajar, dia mau menyampaikan. Dia katakan, barang siapa haus. Artinya haus akan Allah. Barang siapa haus akan firman hidup. Haus akan Allah. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi barang siapa yang memang mencari-cari Tuhan, mencari Allah, datang kepadaku. Haus, memiliki kehausan akan Allah. Maka kamu akan kuberi minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus pernah mengatakan ini juga kepada seorang perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur itu. Air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Jadi airnya itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kamu akan mendapat kelegaan, kepuasan ketika kamu menerima itu. Jadi inilah yang disampaikan Yesus di tempat ini juga. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya nggak ada dahaga. Artinya Allah ada di dalam dirinya. Ya, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, maka di dalam dirinya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya tidak ada lagi kehausan. Jadi itulah air hidup, itulah fungsinya air hidup itu. Menjadi mata air dalam diri kita dan akan membuat kita menjadi orang yang awet muda. Karena kita bahagia, kita menikmati hidup bersama Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh. Nah, Yesus pernah mengatakan itu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dia tidak akan haus lagi. Dia tidak akan lapar lagi. Maksudnya roh. Artinya kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita sudah menerima Roh Kudus, maka kita tidak akan haus lagi. Ayat 39 ini, Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan memang ini terjadi, saudara, ketika ia setelah naik ke sorga. 10 hari setelah ia naik ke sorga, maka turunlah Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ini hanya turun kepada orang yang percaya kepadanya. Yang dimaksudnya, ayat 39 ini, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi hanya orang yang percaya, ini bukan untuk semua orang itu. Tapi Roh Kudus itu memang ada di dalamnya. Ini mengingatkan orang-orang, menginsafkan manusia akan dosa. Jadi ada orang yang tidak diinjili pun bisa insaf akan dosa karena Roh Kudus sendiri
menginsafkan orang-orang di mana saja. Makanya banyak orang-orang sekarang ini, walaupun dia bukan orang Kristen, nggak pernah baca Alkitab, bisa insaf dan mencari Allah. Karena sebenarnya Allah mencari orang-orang yang memang haus akan firman Tuhan, haus akan Tuhan. Yesus datang itu seluruh umat manusia, walaupun di belahan bumi mana dia, agama apapun dia, Yesus sedang mencari-cari itu, yaitu roh kebenaran itu sedang bekerja untuk menginsafkan orang-orang, untuk menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, bahwa ada firman itu, ada firman yang pernah disampaikannya, bahwa ada penghakiman, pada akhirnya ada penghakiman, orang yang tidak bertobat akan dihakimi. Roh Kudus itulah yang dimasukkannya mengenai apa yang disampaikannya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia akan memberikan kepada kita aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu apa? Roh Kudus. Waktu turun Roh Kudus itu, disitulah murid-murid Yesus itu menerima aliran-aliran air hidup itu. Maka mereka tidak haus lagi. Maka mereka memiliki kuasa. Ketika Yesus mengatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu dia. Jadi Roh Kudus itulah yang dimaksudkannya dengan aliran-aliran air hidup itu. Ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi ada sebagian yang menerima. Kenapa? Karena orang-orang itu memang sedang haus akan Tuhan. Memang mencari Allah. Bukan mencari pembenaran diri. Karena aku sudah sarjana teologi ya, karena saya sudah ini, itu. Dia persoalkan semua perkataan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu. Mereka menolak pernyataan Tuhan. Mereka menolak datang kepada Yesus. Karena mereka merasa lebih tinggi. Mereka memikirkan tentang Allah. Sementara yang datang ini adalah Allah sendiri untuk mengajar mereka. Mana lebih bagus? Baguslah kita mendengarkan Allah mengajar kita daripada kita mencari-cari. Makanya dikatakan oleh Paulus, itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau kita cari pun seperti itu, seperti orang-orang Farisi ini, kita tidak akan mendapatkan Allah itu. Makanya dikatakan, di mana aku berada, kamu tidak bisa datang ke situ. Yang paling penting kepadamu sebenarnya kau turuti apa yang sudah kusampaikan itu. Lakukanlah firman Tuhan. Maka kamu akan ketemu dengan aku. Yesus pernah mengatakan, kemana aku berada, kamu pun berada. Karena kita berada, artinya rohnya. Aku berada, aku adalah roh Allah. Di mana roh Allah berada, kita pun ada. Jadi ketika turunnya Roh Kudus kepada mereka, mereka merasakan Allah di dalam hidup mereka. Mereka memiliki kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Allah, sehingga mereka tidak takut lagi. 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Jadi ada orang-orang yang jadinya sudah tahu ini. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena ini tadi ilmuwan tidak datang dari Galilea. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu memang lahir di Yudea, di Bethlehem. Di situ dia lahir, dia ke sana itu sebenarnya perantau di sana ke Nazaret itu, ke Galilea. Jadi mereka mau berdebat. Ya. Itu artinya mereka memiliki hati yang memang tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan, kalau ada kasih akan Allah di dalam hati kita, maka kita akan ketemu dengan Yesus. Tapi kalau kita tidak memiliki hati kasih akan Allah, maka sampai kapanpun tidak. Itu yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot ini. 3,5 tahun dia bersama Yesus. Dia tidak ketemu dengan Allah.
Walaupun berjumpa muka dengan muka, tapi dia tidak mengenal siapa yang ada di sampingnya. Siapa yang dia ikuti itu. Dia pikir itu manusia biasa yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Yudas sering mencuri uang perbendaharaan itu. Yesus tahu itu. Yesus tahu hatinya. Jadi dia tidak mengenal Allah sebenarnya. Hanya dia merasa, oh hebat juga aku pengikut Yesus. 12 murid Yesus. Dia salah satu pengikut Yesus. Jangan itu kejadian kepada kita. Kita mengikut Yesus, kita menjadi orang Kristen, kita bilang kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Ah ini. Berarti hati kita tidak. Hanya badan kita yang ikut Yesus. Hati kita tidak. Kita jauh daripada kehendak Allah. Maka akan terjadi yang dikatakan Yesus lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Karena kita menipu diri sendiri. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan benar, yaitu dengan menuruti segala perintah-perintah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu yang kita lakukan. Kalau dia katakan kepada kita, tidak seorang pun masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Mari kita ikut, turut. Bagaimana caranya? Untuk dilahirkan kembali itu kita ikuti kata Yesus. Ya itu saja sebenarnya. Ngapain kita berdebat-debat? Ini itulah, udahlah. Jangan. Kita tidak akan sampai ke situ. Pengetahuan kita tidak seberapa, biarpun kita sarjana atau kita doktor. Kita tidak bisa menandingi Tuhan. Kita ini ada manusia buatannya, sama seperti contohnya kita ini adalah buatan tangannya. Kita dianggapnya periuk kita ini. Berpikir tentang tukang periuk. Tak mungkin. Jadi kita berusaha. Nggak mungkin karena usaha kita mendapatkan mengenal Yesus itu. Tapi itu adalah kasih karunia. Jadi orang-orang yang telah mengenal Yesus dengan benar itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dasar pertamanya adalah kasih akan Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka Allah akan membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada kita. Ketika kita masuk ke dalam kawanan domba yang mengenal suara Yesus. Maka pada akhirnya kita akan melihat kerajaan surga. Ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ayat 45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 47, jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu telah juga disesatkan? Nah, jadi mereka ini kan, jadi ada yang hati bersih itu, pasti dia merasakan itu. Ada sesuatu. Makanya ada dua pandangan, ada yang menolak, ada yang menerima. Tetap, makanya mereka berdebat jadinya. Ayat 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Itulah perkataan orang, apa tadi? Imam-imam ini, terkutuklah mereka. Nah, muncullah Nikodemus tadi. Nikodemus, seorang dari mereka. Nah, ini orang Farisi dia. Yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Itu tandanya bahwa Nikodemus itu menerima Yesus. Dia membelanya karena dia sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Apa yang dibuatnya itu tidak mungkin kalau itu tidak berasal dari Allah. Tidak mungkin. Dia bilang, aku sudah puluhan tahun ini yang mengajar ini, aku sudah menjadi guru orang Yahudi, nggak pernah seperti itu.
Inilah orang tanda-tanda orang yang mencari Allah. Maka dia di sini pun membela Yesus. Ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Artinya mereka tidak tahu Yesus itu dari mana. Imam sudah jadi imam, coba. Mereka sudah jadi imam, tapi tidak menyelidiki dulu dari mana Yesus itu. Kan Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea dia. Di Yerusalem, dia lahir. Mereka tidak tahu. Jadi ada tanda-tanda, saudara. Kalau kita memihak kepada Allah, kita cenderung mau merenungkan firman Tuhan itu setiap hari dan mau melaksanakannya, melakukannya, itu tandanya kita adalah domba. Tapi kalau kita hanya berdebat saja, nah itu tandanya ya kita memang tidak mau menuruti Yesus, tidak mengasihi Tuhan. Jadi ngapainlah kita ikut-ikutan jadi orang percaya, kita mengatakan kita orang percaya. Kalau toh nantinya pun kita termasuk orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ngapain? Bagus sudahlah, nggak usah lah. Ikut iblis aja sekarang, langsung bisa kaya kita dengan ini. Iblis kan pernah berkata, ya siapa yang menyembah dia bisa kaya di dunia ini. Ikut aja sana. Jelas, daripada buang-buang waktu macam orang rohaniawan tapi tidak melakukan firman, itu kan gak ada gunanya tuh. Buang waktu namanya itu. Jadi ada itu. Jadi kalau sebenarnya orang yang benar-benar menjadi domba Allah itu pasti menuruti firman Tuhan. Tidak untuk memperdebatkannya. Jadi banyak yang berdebat ini di TikTok ini pun banyak orang berdebat-debat. Kita harus melakukan firman, itu saja. Kalau kita ini sudah percaya kepada Yesus, kita lakukan, maka ya kita akan benar-benar melihat kerajaan Allah dan kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya apa yang sudah kita sampaikan ini, kita sudah dengar semua. Dan marilah kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya mendengar. Yesus mengatakan, barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia adalah seorang yang membangun rumah di atas batu. Memiliki iman yang kokoh. Apapun yang terjadi, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak akan goyah. Jadi kalau siapa yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia memiliki iman yang rapuh. Kalau ada angin sedikit saja, udah roboh imannya itu. Jadi cara yang paling penting untuk mengikut Yesus adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kita dengar, kita lakukan. Memang kita tidak langsung berubah sama seperti Yesus, tetapi dari hari ke hari kita diperbaharui oleh firman yang kita dengar itu. Ketika kita mendengar dan melakukannya, maka kita akan menuju kepada kesempurnaan. Seperti Bapa kita yang di sorga. Yesus mengatakan itu di dalam Matius 5 ayat 48. Kita baca ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah perintah Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah. Jadi ini perintah Yesus. Matius 5 ayat 48. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita akan disempurnakan oleh Tuhan melalui firman yang kita dengar dari hari ke hari. Kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Disucikan. Jangan katakan, oh bagaimana suci? Ya, memang kita harus suci. 1 Yohanes
3 ayat 3 katakan kita harus menyucikan diri. Kalau kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, kita harus menyucikan diri sama seperti Yesus yang adalah suci. Saya baca buat kita saudara, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, itu pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan surga, pengharapan akan Bapa, pengharapan akan hidup yang kekal, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia itu Yesus. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus, kepada Allah, menyucikan dirinya sama seperti Yesus yang adalah suci. Itu target kita, saudara. Menjadi sama. Jadi kita harus memperbaharui hidup kita hari demi hari, mengikut Yesus dan menuruti segala perintahnya, sehingga kita nantinya akan menjadi sempurna dan bersekutu dengan Bapa di sorga, tinggal di rumah Bapa. Demikian saudara, firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam.